Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat pencinta kisah-kisah mistis di mana kalian berada? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di channel Jumat Kliwon. Pada cerita kali ini gua akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pelet Darah Haid. Sebelum kita masuk ke ceritanya, bantu support channel ini dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jumat Kliwon. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Yang itu lagi, Mat, ujar seorang lelaki yang berwajah lumayan tampan dengan penampilan yang sangat rapi sambil menunjuk ke arah tumpukan karung beras yang baru saja selesai dikeluarkan dari dalam truk. Setelah pekerjaan orang-orang yang membantunya selesai, lelaki itu pun lantas memanggil mereka. "Ayo, kita ke warung dulu," ajaknya seraya menunjuk ke warung kopi yang berada di seberang jalan. Lelaki itu membiarkan anak-anak buahnya memesan mie dan es teh. Namun salah satu di antara mereka tampak ragu-ragu untuk memesan, sehingga membuat si lelaki bertanya, "Kenapa, Mat?" "Maaf bos, tapi saya makan di rumah saja," jawab pemuda itu. Namun si bos tersenyum seraya menggelengkan kepala. "Kamu baru bergabung hari ini kan? Nah, kami di sini setelah bekerja memang selalu ke warung lebih dulu, karena prinsip saya tidak akan membiarkan orang yang telah membantu pekerjaan saya kelaparan. Dan tenang saja, semua makanan dan minuman ini gratis, karena saya yang bayar. Tidak akan saya potong dari upah kalian." Pemuda itu langsung menunduk. "Ayo, pesanlah makanan dan minuman untukmu." Selesai makan dan minum di warung tersebut, mereka pun diberi uang upah dari pekerjaan hari itu. Mereka pulang dengan langkah riang dan wajah yang cerah. Lelahnya pekerjaan tidak lagi mereka rasa, karena upah yang didapat sesuai, dan juga mereka diperlakukan dengan sangat baik oleh bos. Lelaki itu bernama Arif. Usianya kala itu sekitar 35 tahun. Dia merupakan anak dari pemilik usaha toko yang sangat besar di daerah itu. Bisa dibilang agen penyalur barang-barang yang kemudian akan dijual secara ecer oleh pedagang-pedagang kecil. Meski usianya sudah termasuk tua, kalau di kampung bisa dibilang bujang tua, namun Arif masih lajang dan belum menikah. Jangankan istri, pacar saja dia tidak punya. Sudah sering orang tuanya menyuruhnya untuk segera menikah, namun Arif tampaknya masih terlalu fokus pada toko milik orang tuanya dan usaha miliknya sendiri, sehingga ia tidak terlalu menggubris perihal nikah. Hingga pada suatu hari di musim hujan, Arif dikabari oleh orang tuanya bahwa truk yang mengantar barang mereka dari Banjar mengalami masalah di perjalanan, sehingga mengharuskan Arif menyusul ke Kalimantan Selatan untuk membereskan masalah yang menghalangi perjalanan truk pengantar barang mereka itu. Hujan lebat mengguyur sepanjang jalan. Tidak banyak lalu lalang mobil kala itu, mungkin karena cuaca sedang ekstrim dan juga jalanan yang meliuk-liuk, serta tanjakan dan turunan yang begitu menantang. Tentu membuat sebagian orang enggan mengambil resiko tinggi, kecuali memang ada urusan yang sangat penting yang mengharuskan mereka keluar dari daerah dengan cuaca buruk seperti itu. "Pelan-pelan saja, Rif. Jangan ugal-ugalan di jalan yang seperti ular kena pukul ini. Lagi pula, aku masih ingin hidup, Rif," ujar Faisal setengah membentak. "Iya, pelan-pelan saja kalau kau ingin mundur sampai masuk jurang sana, karena ini kan tanjakan. Lalu kau kira aku ingin mati?" balas Arif, membentak sepupunya itu yang seketika langsung ciut. Hujan mereda begitu mereka sudah hampir memasuki perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Mobil singgah di halaman parkir sebuah warung makan yang terlihat sepi. Sementara di seberang jalan juga terlihat warung makan dengan pengunjung yang ramai sekali. "Kau masuk duluan, aku ingin menelpon bos besar dulu," ujar Arif sambil tersenyum. Saat Arif masuk ke dalam warung setelah menelpon orang tuanya, terlihat Faisal sedang asik menikmati makanan dengan lahap. "Wah,
Banyak sekali kau pesan ya? Tegur Arif dengan ekspresi wajah tidak percaya. Ya tentu saja, ini saja tidak cukup sebagai kompensasi atas nyawaku yang hampir lepas dari badan akibat perjalanan tadi, sungut Faisal. Dasar, gerutu Arif sambil menggelengkan kepalanya. Sesampainya di daerah di mana truk barang mereka berada, Arif dan Faisal lantas langsung turun dari mobil dan menghampiri si sopir truk. Ada apa ini, Pak? Tanya Arif sesaat setelah bertatap muka dengan sopir truk itu. Mereka menahan truk ini. Siapa? Sopir truk nampak takut-takut menjawab pertanyaan Arif tersebut. Tapi karena terus didesak oleh Arif, akhirnya ia pun jujur. Mereka siapa? Polisi. Segera si sopir menggelengkan kepala. Bukan bos, mereka preman. Memang sudah biasa meminta jatah pada sopir. Arif menarik nafas panjang. Kalau begitu, kenapa tidak dilaporkan saja ke polisi, biar mereka jerah? Saya tidak berani mengambil resiko, bos, karena saya sering lewat jalan sini. Arif menggeleng. Wajahnya tampak geram mendengar cerita sopir truk itu. Berapa yang mereka minta? Tanya Arif kemudian. 10. Ah, itu sih bukan jatah namanya, tapi pemerasan. Jangan mau, Rif, langsung laporkan saja ke polisi, ujar Faisal emosi begitu mendengar jumlah yang diminta oleh preman yang menahan truk mereka. Suasana semakin tidak nyaman begitu ketua dari preman itu datang untuk bernegosiasi dengan Arif. Namun dengan santai Arif mencoba untuk berbicara baik-baik kepada orang tersebut. Sementara Faisal tampak merengut melihat lelaki dengan wajah sangar yang hanya memakai kaos putih yang sedang duduk bersama Arif tersebut. Tidak berapa lama seseorang datang ke sana dan langsung berjabat tangan dengan Arif. Mereka terlihat sangat akrab. Lalu tidak lama kemudian truk yang mengantar barang milik keluarga Arif itu pun diperbolehkan lewat tanpa membayar uang sedikit pun. Siapa orang itu tadi, Rif? Sepertinya preman yang bicara denganmu tadi takut padanya, ujar Faisal. Dia kenalanku, orangnya sangat dihormati di daerah sini. Mendengar jawaban Arif, Faisal hanya manggut-manggut. Setelah masalah itu selesai, Arif dan Faisal tidak langsung pulang. Mereka lebih dulu berjalan-jalan menikmati suasana salah satu kota yang berada di Kalimantan Selatan. Dan saat mereka sedang makan di warung pinggir jalan, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri mereka. Arif, siapa lelaki itu? Jamal, ujar Arif menyebut nama orang itu yang ternyata adalah salah satu temannya semasa bersekolah dulu. Obrolan berlangsung dengan hangat. Sesekali diselingi tawa keduanya. Sementara Faisal hanya melongo mendengarkan obrolan mereka yang menurutnya tidak seru. Kak, panggil seseorang wanita pada Jainal. Astaga, saking asiknya ngobrol, aku lupa kalau adikku sedang menunggu di sana, ujar Jainal tertawa. Faisal menoleh ke arah perempuan itu. Wajahnya memiliki tanda Brahma hampir di seluruh wajah. Bahkan tanda Brahma itu sampai ke bagian putih matanya yang menjadikan putih matanya berwarna merah. Ia langsung menutupi wajahnya ketika Faisal menatapnya. Kau tidur di mana, Arif? Kalau kamu berkenan, aku mau mengajakmu ke rumahku, kata Jainal. Arif menatap Faisal meminta persetujuan. Terserah kamu, kalau aku sih mau balik ke penginapan. Akhirnya karena mendengar jawaban Faisal, Arif pun menolak halus ajakan Jainal. Bagi kontakmu ya, Rif. Siapa tahu nanti kalau kau kesini lagi bisa mampir ke rumahku. Sebulan telah berlalu. Saat itu Arif sedang menikmati kopinya di kursi depan rumah. Sementara Faisal tampak sedang mencuci motornya sambil sesekali bernyanyi. Ah, dia lagi, ujar Arif mengagetkan Faisal. Adiknya temanmu itu ya? Tanya Faisal yang memang sudah biasa mendengar keluhan Arif tentang adik perempuan Jainal yang terus saja mengirimkan pesan ataupun menelpon di jam-jam sibuk ataupun di malam hari, membuat Arif kesal dan emosi. Ya siapa lagi? Menyesal aku berikan nomorku ke Jainal. Kalau tahu akan begini, tidak akan aku berikan nomorku. Ganti saja nomormu, Rif. Tidak bisa, orang-orang hanya tahu nomorku yang ini. Kalau kartunya aku ganti, akan sangat merepotkanku menghubungi satu persatu kontakku yang bahkan hampir ratusan ini. Faisal mengangkat bahunya, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya sambil bernyanyi.
Halo, maaf jangan telepon kesini lagi, aku sedang sibuk. Ujar Arif terdengar marah dengan orang di seberang telepon itu. Kamu mau kemana, Sal? Tanya Arif di suatu hari pada Faisal yang terlihat sudah bersiap-siap berangkat dengan membawa tas. Aku mendapatkan panggilan kerja, jadi aku berangkat hari ini. Padahal semalam aku sudah bilang waktu makan itu. Kau tidak ingat kah? Ah iya, aku lupa. Aku pusing dengan perempuan itu. Tidak mengerti kah? Atau memang agak-agak kurang waras? Padahal sudah aku bilang jangan menghubungi nomorku lagi. Tapi tetap saja dia hubungi. Gerutu Arif. Dia itu menyukaimu, Rif. Terima sajalah, toh orang tuamu kan juga sedang mencari menantu. Ujar Faisal. Aku belum kepikiran untuk menikah, apalagi dengan perempuan yang sama sekali tidak aku suka. Makanya aku benci perjodohan. Faisal tertawa. Jaga kesehatan, aku berangkat ya. Pamit Faisal sebelum pergi. Seminggu kemudian Arif kembali diharuskan untuk ke Kalimantan Selatan lagi. Saat hampir mendekati perbatasan Kalteng-Kalsel, telepon genggam milik Arif tiba-tiba berdering. Dan ketika ia hendak mengangkatnya, telepon genggam itu terjatuh. Mengira yang menelpon adalah salah satu kontak penting. Tanpa pikir panjang, Arif langsung berusaha mengambil telepon genggamnya. Namun secara tiba-tiba, saat telepon sudah didapatnya, ia melihat seseorang melintas di depan jalan. Andai rem mobilnya pada saat itu blong, sudah pasti ia akan mengalami kecelakaan tunggal di sana. Dengan dada berdebar, Arif keluar dari mobilnya. Ia melihat ke sekitar, namun hanya kegelapan yang ia lihat. Sama sekali tidak ada rumah atau tempat apapun di sana. Menyadari bahwa yang baru saja ia lihat itu adalah sosok jin, Arif lantas masuk ke dalam mobilnya dan kembali melanjutkan perjalanan. Itu adalah pengalaman pertamanya. Memang kata orang kalau perjalanan jauh dilalui seorang diri, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak diinginkan muncul. Sekitar beberapa saat kemudian, cahaya lampu dari rumah-rumah warga pun mulai terlihat. Arif menghela nafas lega, dan begitu ia melihat ada warung yang masih buka, Arif langsung ke sana untuk sekedar mengistirahatkan tubuh dan matanya yang mulai mengantuk. Kamu sendirian saja kah? Tanya bapak-bapak pemilik warung tersebut kepada Arif ketika mengantarkan pesanan mie bakuhupnya. Iya, Mang. Waduh, berani juga kamu ya. Baru beberapa hari setelah sopir travel kena tusuk orang, saat dia mau ke arah Kalteng itu, beritanya ramai sekali, jadi perbincangan mulut ke mulut. Cerita si bapak bergidik. Wah, betul kah, Mang? Iya, buat apa aku berbohong? Asal kamu tahu saja, arah ke Kalimantan Tengah ini sekarang sudah rawan sekali perampokan atau begal. Banyak sudah kejadiannya. Ada juga satu keluarga yang kena rampok. Kasihan sekali. Arif ikut miris mendengar cerita si bapak, dan cerita si bapak terhenti begitu beberapa pemuda masuk ke area warung. Sekilas Arif melihat salah satu pemuda itu tampak memperhatikannya. Ketika Arif menganggukkan kepala, si pemuda itu lantas tersenyum. Saat membayar makanan yang ia pesan tadi, Arif meminta izin untuk ikut parkir sebentar di halaman warung, karena ia ingin tidur beberapa saat guna menghilangkan lelah dan kantuknya. Si bapak yang baik hati itu mengizinkan. Bahkan beliau menawari Arif untuk tidur di dalam rumahnya dan melanjutkan perjalanan di keesokan paginya. Sekitar pukul 4:30 subuh, Arif kembali melanjutkan perjalanan setelah sebelumnya ia terlebih dulu membasuh wajahnya dengan air mineral botolan yang ia beli di warung sebelumnya. Ketika tiba di sebuah pasar yang terlihat dari pinggir jalan raya, Arif langsung mencari tempat parkir area pasar tersebut. Ia berniat mencari makanan untuk sarapan. Setelah beberapa saat berjalan di pasar, langkah Arif terhenti di sebuah warung nasi milik seorang ibu-ibu tua yang sangat ramah. Di situ ia makan dan minum teh hangat, cukup membuat pulih kembali tenaganya yang terkuras selama di perjalanan. Selesai makan, Arif tidak langsung pergi. Ia terlebih dulu membeli beberapa kue untuk bekal di perjalanan. Singkat cerita, 6 hari telah berlalu. Setelah urusannya beres, Arif pun berniat untuk kembali ke rumahnya di Kalimantan Tengah. Namun begitu ia baru saja hendak keluar dari salah satu toko, Arif dikagetkan dengan kemunculan Jainal.
"Loh Nal, kamu ngapain kemari? Tempat ini kan jauh dari rumahmu," tanya Arif kaget. "Tidak kusangka kita bertemu lagi, Rif." "Iya, ini aku sedang ada yang diurus, Rif. Masalah pekerjaan, makanya sampai kemari." Arif membulatkan bibirnya sembari mengangguk. Ya tentu saja pertemuan itu hanya kebetulan, karena Arif sama sekali tidak mengabari Jainal tentang kepergiannya ke Kalimantan Selatan. "Kalau begitu aku duluan ya Nal." Rif, sebentar. Aku boleh ikut sampai ke kotaku kah? Soalnya kemarin aku pergi naik bis, dan seperti yang kamu tahu, di sini jauh dari terminal. Akan susah dan buang-buang waktu kalau aku harus ke terminal lebih dulu. Sementara waktuku tidak banyak, karena beberapa hal di pekerjaanku harus aku bereskan dalam waktu singkat. Jadi aku benar-benar tidak ingin membuang-buang waktu. Ya Rif, boleh ya? Toh kita searah ini. Merasa kasihan pada Jainal, Arif pun langsung menyetujui. Sesampainya di rumah Jainal, Arif dipaksa untuk mampir sejenak. Bahkan orang tua Jainal juga memaksa Arif untuk menginap semalam di rumah mereka. Merasa tidak enak untuk menolak, Arif pun menyetujui untuk mampir dan menginap semalam di sana. Keluarga Jainal sangat ramah sekali padanya. Bahkan ibunya Jainal sampai memasakkan macam-macam untuk Arif. Namun yang anehnya, adik perempuan Jainal sama sekali tidak terlihat keberadaannya di rumah itu. Mungkin andaikan dia ada, tentu saja keadaan menjadi canggung. Sebab Arif pernah memarahinya perihal dia yang selalu menelpon di jam-jam sibuknya Arif. Malam itu Jainal, Arif dan ayahnya Jainal mengobrol-ngobrol di teras rumah, ditemani kopi hitam dan beberapa kue pasar. Setelah mengobrol, Arif dan Jainal tidur. Keesokan paginya, mereka sarapan nasi bungkus dan kopi hitam. Selesai sarapan, Arif berpamitan untuk pulang. Tidak lupa ia menyelipkan beberapa lembar uang di tangan orang tua Jainal sebagai ucapan terima kasihnya. "Rif, kenapa minyak itu belum mereka antar ya?" tanya ibunya pada Arif yang tengah melamun di teras rumah. Arif tampak berbeda setelah ia pulang dari Kalimantan Selatan. Wajahnya selalu lesu dan tidak bersemangat. Bahkan pada usahanya yang sangat dicintainya pun, Arif kini terlihat acuh. "Mah, rasanya saya ingin menikah," ucap Arif membuat ibunya membelalakan mata. "Benar kan nak? Sama siapa? Atau aku yang mencarikan perempuan untukmu?" tanya ibunya dengan mata berbinar. "Saya sudah mendapatkan calon, Mah." "Ah, siapa? Anaknya si Leman itu kah?" "Bukan Mah, dia adiknya teman sekolahku dulu." "Oh ya, pantas mamamu ini tidak tahu. Tapi kenapa baru sekarang bilang? Aduh, kapan mau mama lamarkan?" "Secepatnya lebih baik Mah." "Ah, begitu ya. Baiklah, biar mama bicarakan dulu dengan ayahmu." Ibunya Arif semakin terbelalak kaget mendengar jawaban anaknya yang selama ini dikenal sangat tidak mau bila disinggung masalah menikah. Namun kali ini malah dia yang sepertinya tergesa-gesa untuk menikah. Ada apa? Pertanyaan itu muncul berulang kali di benak sang ibu. Kenapa sampai ingin secepatnya? Apa perempuannya sudah hamil? "Tidak Ma, dia tidak hamil. Saya ingin secepatnya menikah, malah dituduh macam-macam. Giliran saya tidak mau menikah, mama ribut ingin saya segera menikah. Sebenarnya maunya mama itu bagaimana sih?" "Aduh, tidak seperti itu nak. Maksud mama kita itu harus bertemu kedua belah pihak keluarga lebih dulu, agar kita bisa mempersiapkan hantaran. Berapa yang mereka minta, biar kita persiapkan semuanya." "Terserahlah, pokoknya saya ingin secepatnya. Lagi pula saya juga punya uang untuk pernikahan saya," jawab Arif terdengar tidak senang. Akhirnya setelah berunding, orang tua Arif bersama Arif pun berangkat menuju kediaman keluarga Jainal. Perjalanan yang jauh itu bahkan sempat berganti sopir dikarenakan Arif membawa mobil dengan ugal-ugalan. Sama sekali tidak memikirkan keselamatan orang tuanya yang juga berada di dalam mobil yang sama. Singkat cerita, begitu mereka sampai di rumah Jainal, mereka disambut hangat oleh pemilik rumah. Dan setelah obrolan ringan dirasa cukup, orang tua Arif pun lantas mengutarakan maksud kedatangan mereka ke sana. Wajah keluarga Jainal tampak kaget dan langsung menatap Arif. "Wah,
Kami benar-benar tidak tahu kalau kamu menjalin hubungan dengan anak perempuan kami. Orang tua Arif tampak saling pandang. Tidak menyangka bahwa Arif memacari anak orang secara diam-diam. Tentu sebagai orang tua, mereka merasa tidak enak hati. Maaf kak, kalau perkataan saya tadi menyinggung perasaan kakak. Jadi saya sebagai orang tua, terserah sama anak-anaknya saja kak. Kalau mereka siap menikah, ya silakan, ucap orang tua Jainal. Kalau boleh tahu, calon mantuku di mana ya? Tanya Ibu Arif sambil celingukan mencari. Sebentar kak. Nal, Jainal, coba panggilkan adikmu tadi Nal. Setelah beberapa saat, seorang perempuan dengan memakai kain panjang menyelimuti kepalanya masuk ke dalam rumah. Arif tampak menatapnya sambil tersenyum. Begitupun juga perempuan itu. Lagi-lagi, orang tua Arif saling pandang. Benarkah itu calon istrinya Arif? Bukan apa-apa, soalnya undu yang pernah dijodohkan dengan Arif itu merupakan bunga desa dan gadis paling cantik di desanya. Tapi karena takut menyinggung perasaan orang tua Jainal, mereka pun langsung bersikap seperti sebelumnya. Mereka berkenalan dan saling ngobrol. Walaupun memiliki kekurangan, namun perempuan itu sangat sopan santun terhadap orang tua. Bahkan ibunya Arif langsung suka padanya. Uang jujuran yang diminta senilai 20 juta rupiah. Kala itu uang segitu lumayan besar, karena rata-rata uang jujuran di desa Arif hanya sekitar 5-10 juta saja pada masa itu. Belum lagi uang untuk barang-barang perlengkapan hantaran dan pesta resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan. Seminggu sesudah bantaran jujuran, orang tua Arif langsung menyetujui karena mereka sangat ingin melihat Arif bahagia bersama perempuan pilihannya. Pesta pernikahan pun dilaksanakan di rumah pihak perempuan, dan segala sesuatunya keluarga pihak perempuan yang menyiapkan. Jadi istilahnya, Arif bersama keluarganya hanya tahu beres saja. Seminggu setelah pernikahan Arif dan Siti Nursia itu berlangsung, Arif pun memboyong istrinya ke kampung halamannya yang berada di Kalimantan Tengah. Di sana mereka tinggal berdua di rumah yang memang milik Arif sendiri. Awalnya semua terlihat normal, namun lama-kelamaan ada beberapa laporan dari tetangga yang mengatakan bahwa Arif sering sekali dibentak dan dimaki macam-macam oleh istrinya hanya karena salah mengerjakan pekerjaan rumah. Tentu saja orang tua Arif tidak langsung percaya, karena saat ditanyakan langsung dengan Arifnya, Arif sama sekali tidak membenarkan kabar tersebut. 3 bulan telah berlalu. Kini Faisal pulang ke kampung setelah ia mendapatkan cuti selama 2 minggu. Ia terlihat sangat kaget begitu mendengar bahwa Arif sudah menikah. Wah, dia menikah dengan perempuan yang dibencinya, gumam Faisal. Apa Sal? Tanya Ibu Arif. Tidak cu, bukan apa-apa, jawab Faisal seraya melanjutkan makanannya. Bah, kau tidak kaget kah? Aku sudah pulang, ujar Faisal pada Arif yang tampak melamun memperhatikan anak buahnya bekerja. Kudengar dari orang tuamu, kau sudah nikah ya? Tidak kusangka kalau kau akan menikah dengan perempuan itu. Jangan-jangan kau dipelet. Gelak tawa Faisal membuat Arif murka. Tanpa basa-basi, Arif langsung meninju Faisal hingga membuat hidungnya berdarah. Jaga mulutmu, bentak Arif menunjuk wajah Faisal. Lelaki itu tampak meringis sambil memegangi hidungnya yang berdarah. Apakah Arif sebegitu sayangnya terhadap perempuan yang dulu bahkan sangat dia benci itu? Ia menatap Arif yang menjauh setelah memukulnya. Akhir-akhir ini, bos bawaannya selalu emosi. Biasanya setelah selesai bekerja, kami selalu diajak ke warung. Tapi sekarang sudah tidak pernah lagi setelah istrinya bos kesini waktu itu, ujar salah seorang anak buah Arif yang sudah sangat lama bekerja di sana. Jadi maksudmu istrinya melarang Arif memberikan kalian makanan setelah selesai pekerjaan? Bukannya itu sudah menjadi prinsipnya? Aneh sekali kalau tiba-tiba prinsipnya berubah. Mungkin saja, apalagi sekarang kan bos sudah punya istri. Jadi tentu saja dia tidak akan boros-boros lagi. Memberi kalian makanan itu bukan boros namanya. Sepertinya memang ada yang tidak beres terjadi. Aku harus mencari tahu, ujar Faisal. Tak-tak. Saat pintu dibuka, terlihat Faisal berdiri di depan pintu dengan membawa bungkusan makanan. Namun ketika Arif melihat yang datang adalah Faisal,
Ia langsung bermaksud menutup pintu. Sebentar. Aku ingin minta maaf. Aku ingin minta maaf langsung pada istrimu, ujar Faisal yang akhirnya membuat Arif tidak jadi menutup pintu. Faisal diperbolehkan masuk, namun ia terlihat kaget begitu melihat suasana rumah Arif yang tampak banyak berubah. Arif mendekati istrinya yang sedang makan kue di kursi ruang tengah. Ia menyampaikan niat Faisal yang datang ke rumah pada malam itu. Suamiku sudah mengatakan semuanya. Aku tidak menyalahkanmu berbicara seperti itu pada suamiku. Tapi mungkin kamu lupa satu hal, bahwa jodoh sudah diatur oleh Tuhan. Jadi walaupun awalnya suamiku terlihat membenciku seperti katamu, semua itu akan berubah dalam sekejap bila Tuhan sudah berkehendak, ujar perempuan itu sambil tersenyum. Sekarang pulanglah, kami mau tidur, ujarnya lagi mengusir Faisal secara halus. Mendengar perkataan istrinya, Arif langsung mendorong tubuh Faisal, menyuruhnya untuk segera pulang. Faisal menarik nafas panjang. Setelah sepupunya itu keluar, Arif lantas menutup pintu dengan kencang, menimbulkan suara yang sangat dibenci oleh Faisal. Saat Faisal berbalik, tiba-tiba terdengar suara keras benda jatuh di dalam rumah, diikuti dengan teriakan seorang perempuan. Faisal tampak kaget. Ia mengira kalau Arif sudah melakukan KDRT pada istrinya. Namun saat ia mendekat ke arah jendela yang tirainya tidak tertutup rapat itu, ia melihat Arif berdiri dengan kepala menunduk, sedang dimarahi oleh istrinya. Sepupumu itu kurang ajar. Aku tidak mau tahu. Kau harus jaga jarak dengannya. Aku benar-benar benci dengan sepupumu itu, teriaknya melengking. Pungut! Teriaknya lagi seraya menunjuk ke arah pecahan kaca yang berhamburan di lantai. Arif langsung memunguti satu persatu pecahan kaca tersebut. Namun tiba-tiba istrinya menginjak tangan Arif yang masih berada di atas beling, mengakibatkan tangan Arif berdarah. Itu hukuman untukmu, ujarnya masih dengan suara tinggi. Lalu kemudian ia berbalik dan meninggalkan Arif yang tampak meringis kesakitan. Astaga, Arif, kamu kenapa, Arif? Gumam Faisal dengan raut wajah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Malam itu Faisal benar-benar tidak bisa tidur dibuatnya. Pikirannya masih memikirkan apakah yang terjadi terhadap Arif. Bagaimanapun juga, Arif sudah seperti kakak kandung baginya. Sedari dia kecil saat kedua orang tuanya bercerai dan menelantarkannya, disitulah ia mulai diasuh oleh orang tua Arif. Ia disekolahkan dan diperlakukan layaknya anak dalam keluarga itu. Tentu Faisal sudah hafal betul dengan sifat Arif. Tapi Arif yang baru saja ia temui tadi seperti orang asing. Prang! Suara benda jatuh dari luar pintu kamarnya mengagetkan Faisal. Ketika ia membuka pintu, terlihat ibunya Arif sedang memungut pecahan gelas. Kenapa tante? Tanya Faisal seraya membantu. Tidak tahu, Sal. Perasaanku tidak enak. Tante, Arif dan istrinya itu sering gak kesini? Setelah mereka pindah itu tidak pernah kemari lagi. Arif ditelepon pun sekarang susah. Apa-apa selalu istrinya yang mengangkat. Aku saja terpaksa meminta tolong tukang untuk mengurus barang-barang yang datang. Tadi saya kan... Faisal terdiam. Ia tiba-tiba berubah pikiran saat akan menceritakan kejadian yang baru saja dia lihat di rumah Arif tadi. Tadi apa, Sal? Saya tiba-tiba lupa tante, jawab Faisal. Ibunya Arif tampak mengerutkan alisnya. Tidak biasanya Faisal begitu. Ceritakan saja, nak. Ada apa? Kamu butuh uang. Berapa? Bukan itu, tante. Saya benar-benar lupa dengan apa yang ingin saya katakan tadi. Keesokan hariannya Faisal kembali ke toko. Ia sengaja mendekati Arif, namun ternyata Arif benar-benar menjauh darinya. Rif, tanganmu kenapa? Bukan urusanmu. Kalau tidak ada keperluan, lebih baik kau pergi. Rif, kita ini sepupu, Rif. Kalau kamu ada masalah, ayo cerita, biar kita selesaikan masalah itu bersama. Brak! Arif mendorong keras tubuh Faisal hingga jatuh ke tanah, membuat anak buah Arif yang sedang bekerja tercengang. Pergi! Rif, aku sepupumu, Rif. Pergi, aku tidak mau lagi melihatmu di sekitarku. Wajah Arif terlihat merah padam. Beberapa anak buahnya yang sedang beristirahat langsung menghampiri Faisal
lalu menariknya menjauh dari Arif yang marah. Faisal tidak langsung pulang. Ia menunggu di warung seberang jalan, menunggu kesempatan untuk berbicara dengan Arif. Dari kejauhan terlihat mobil milik Arif datang ke toko. Rupanya yang datang adalah istri Arif dengan Rusli. Di tangan perempuan itu tertenteng rantang dan tempat minum yang berisi kopi. Melihat istrinya datang, Arif langsung menghampiri dan mengambil rantang yang dipegang oleh istrinya. Mereka terlihat masuk ke dalam toko, sementara Rusli menunggu di luar toko sambil mengobrol dengan beberapa anak buah Arif. "Sudah baik kan kah?" batin Faisal. "Yang biasa," ujar salah satu anak buah Arif memesan makanan pada pemilik warung. Setiap hari kah perempuan itu mengantar makanan?" "Jarang, sebulan paling 5 atau 6 kali. Biasanya bos makan di sini atau pulang ke rumah." Faisal mengangguk. Merasa tidak ada harapan mengobrol dengan Arif, ia pun pulang. "Sal, tolong mintakan air tawar sakit gigi ke Abah Penyang. Gigi amamu sakit katanya." Tanpa diminta 2 kali, Faisal langsung berangkat dengan membawa sebotol air mineral menuju ke rumah Abah Penyang yang berada jauh dari sana. "Umang, permisi Mang, permisi." "Ada apa?" Ini paman saya sakit gigi, mau minta air tawar." Lelaki berusia 50 tahunan yang dikenal dengan panggilan Abah Peyang itu pun langsung menaiki tangga rumahnya. Ia membuka pintu dan mempersilahkan Faisal untuk masuk. "Tumben kamu kemari, biasanya saudaramu itu." "Oh, Arif pernah kemari ya Mang?" "Iya, sering dia kemari." "Dia sudah menikah sekarang Mang?" "Oh, begitu ya." Mang," panggil Faisal ketika Abah Penyang sudah selesai mendoakan air untuk sakit gigi ayahnya Arif. "Apa? Tanda-tanda orang kena pelet itu bagaimana Mang?" "Tergantung dari ilmu pelet apa yang ia gunakan." "Maksudnya setiap pelet itu berbeda-beda kah?" "Iya." "Kalau perubahan sikap berubah drastis dari yang penuh perhatian ke orang sekitar, sekarang menjadi acuh, bahkan cenderung kasar, itu kira-kira apa termasuk tanda kena pelet Mang?" "Ya bisa saja, atau mungkin juga perubahannya itu disebabkan oleh masalah kehidupannya." "Tidak Mang, saya kenal betul orang ini. Dia itu kalau ada masalah, jangankan sebesar gunung, sekecil debu saja dia cerita sama saya. Dia ini tipe orang yang penyayang dan peduli terhadap sekitar. Tapi setelah beristri, dia berubah jadi kasar. Bahkan belum lama ini, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau dia itu dimarahi oleh istrinya, sampai tangannya itu diinjak di atas beling. Dia sama sekali tidak melawan Mang." "Saudaramu itu kah?" "Iya Mang, dan kalau memang dia kena pelet, saya ingin membantu dia Mang, supaya dia bisa kembali seperti dulu. Dan bukannya saya menghina Mang, tapi perempuan yang jadi istrinya sekarang ini mukanya biasa-biasa saja Mang. Di bawah standar lah kalau untuk mempermainkan sepupu saya yang mukanya lumayan ganteng dan berduit itu. Mana sepupu saya ini sebelumnya itu benci sekali dengan istrinya ini Mang. Oh ya, dia juga pernah dijodohkan sama perempuan sini yang kata orang bunganya desa lah, tapi nggak mau si Arifnya ini Mang." Begitu ya. Kalau memang seperti itu, nah ini nanti aku beri air, beri minum ke saudaramu itu. Kalau dia menolak atau tidak mau meminumnya, berarti dia memang kena pelet. Dan semisal dia menolak, lalu apa yang harus saya lakukan? Karena posisinya sekarang ini, sepupu saya ini benci sama saya Mang. Dia juga dilarang istrinya untuk bertemu saya. Kalau memang nanti dia menolak, maka kita harus pelan-pelan memaksanya. Memaksa minum air yang Amang kasih itu?" Abah Peyang menggeleng. "Bukan, coba kamu berikan saja dulu air itu. Kalau dia menolak, kau kasih tahu aku, biar aku yang memikirkan caranya." Sepulangnya dari rumah Abah Peyang, Faisal diam-diam menyimpan air di dalam botol tersebut di kamarnya. Ia tidak ingin bila orang tua Arif mengetahui rencananya. Faisal terus memikirkan cara untuk memberikan air tersebut pada Arif, namun sangat sulit baginya bila ia melakukan itu seorang diri. Berjam-jam ia memikirkan cara, namun tidak juga menemukan jalan keluar. Tiba-tiba ia teringat akan salah satu karyawan Arif yang kemungkinan besar
mau disuruh menukar air minum milik Arif dengan air yang diberikan Aba Peyang itu ketika mereka berada di toko. Pagi-pagi sekali Faisal sudah menunggu di depan toko, berharap yang datang pertama kali itu adalah si karyawan yang dia maksud. Namun rupanya Faisal sedikit kurang beruntung, sebab yang pertama datang adalah Arif. "Mau apa lagi kau bentak Arif begitu melihat Faisal. "Aku sedang menunggu warung itu buka, memangnya tidak boleh kah?" Arif tidak menjawab, ia langsung membuka tokonya dan masuk ke dalam, tidak menghiraukan Faisal yang masih berada di luar. Tidak berapa lama kemudian si karyawan yang ditunggu akhirnya datang juga. Faisal langsung menarik tangannya dan membawanya menjauh dari toko. "Kamu mau uang?" "Ya tentu. Kalau begitu, kamu mau bekerja untukku." "Wah, apakah ini persaingan keluarga?" "Kalau iya, aku tidak mau mengkhianati bos." "Bukan itu, tapi..." Arif langsung membisikkan apa yang dia rencanakan. Nanti kalau ketahuan, aku pasti langsung diberhentikan." Namun setelah dibujuk, akhirnya si karyawan itu pun mau mengikuti rencana Faisal. Sementara itu Faisal menunggu di warung dengan perasaan cemas. "Bagaimana?" tanya Faisal yang dari tadi menunggu saat karyawan itu pulang. "Sepertinya sama sekali tidak diminum bos, air itu dibiarkan saja, padahal sudah aku tukar." Faisal menghela nafas panjang, berarti benar dugaannya. Malam itu juga Faisal kembali ke rumah Aba Peyang untuk memberitahukan hal itu. Tapi rupanya Aba Peyang sedang tidak ada di rumah pada saat itu, sehingga Faisal terpaksa menunggu. Sekitar pukul 9 malam barulah Aba Peyang pulang. Ia terlihat kaget begitu melihat keberadaan Faisal di tangga rumahnya. "Dia tidak mau minum itu, Mang. Berarti dia memang kena pelet kan?" Beliau tidak menjawab dan langsung membereskan rengnya yang berada di dalam lontongnya. "Bagaimana, Mang?" "Mang, sebentar. Ini aku juga sedang memikirkan masalah itu. Ini susah kalau tidak langsung orangnya yang dibawa kemari." Setelah mendengarkan perkataan Aba Peyang, Faisal ikut berpikir keras, mencari cara agar Arif bisa dibawa ke sana tanpa istrinya. "Orang tuanya sudah tahu?" "Belum, Mang." "Lebih baik kamu kasih tahu mereka lebih dulu, biar kita bisa bertukar pikir bersama keluarganya." Faisal menghela nafas lagi. Akankah orang tua Arif percaya? Bagaimana kalau tidak? Sulitnya, mana waktuku tidak banyak, gumamnya seraya mengacak-ngacak rambut. Sepulangnya dari rumah Aba Peyang, Faisal langsung tidur tanpa menyantap makan malamnya yang sudah disediakan oleh ibunya Arif. Kira-kira sekitar pukul 2 subuh, Faisal terbangun dari tidurnya. Ia bersiap-siap untuk pergi ke rumah Arif, sebab ia sudah memutuskan untuk membawa paksa Arif ke rumah Aba Peyang bagaimanapun caranya. Dengan langkah hati-hati, Faisal mencari jalan masuk ke dalam rumah Arif melalui pintu atau jendela yang kemungkinan tidak dikunci, yang tentunya mudah untuk dibobol. Namun semua pintu dan jendela terkunci rapat, tidak seperti yang dia harapkan. Faisal kecewa, tetapi di saat itulah dia teringat akan ventilasi di kamar mandi rumah itu yang lumayan besar. Dan di belakang kamar mandi tersebut juga ada sebuah pohon yang bisa dia panjat guna mempermudah aksinya masuk lewat ventilasi kamar mandi rumah Arif. Faisal tersenyum senang. Bergegas ia berjalan ke bagian kamar mandi yang berada di bagian belakang dekat dapur. Akan tetapi aksinya itu kembali gagal, dikarenakan Faisal mendengar suara keruntang-keruntung mirip seperti seseorang sedang memasak sesuatu di depan kamar mandi itu. Kemudian terdengar suara langkah kaki masuk ke dalam kamar mandi, lalu diikuti dengan suara bisik-bisik yang tidak jelas. Kata-katanya, apa yang dikatakan? Karena penasaran, perlahan-lahan Faisal mulai mengintip dengan menaiki pohon. Faisal melihat perempuan yang sudah resmi jadi istri Arif tersebut sedang mengaduk-aduk beras dengan air yang berwarna merah. Lalu kemudian air itu dibuang dan diganti dengan air dalam ember. Alis Faisal mengkerut. Anehnya cara perempuan ini memasak. Air apa itu tadi? Kesumba kah? Atau vanili teh? Faisal masih penasaran dengan yang dilakukan istri Arif di pagi buta tersebut, sehingga membuat Faisal masih berusaha melihat apa yang dikerjakan oleh perempuan itu. Namun sangat sulit baginya untuk melihat aktivitas si perempuan. Beberapa saat kemudian perempuan itu kembali masuk ke dalam kamar mandi.
Dan saat ia hendak melepaskan pakaian, Faisal langsung mengalihkan tatapannya. Perlahan-lahan ia turun dari pohon dan menunggu saat yang aman untuk masuk ke dalam rumah. Rajin juga dia memasak pagi-pagi, batin Faisal. Sekitar hampir 2 jam suasana di dapur rumah Arif mulai hening. Tidak ada lagi terdengar suara aktivitas di dalam. Kemungkinan istrinya Arif kembali tidur setelah memasak nasi, pikir Faisal. Lalu ia mulai memanjat pohon lagi dan berusaha membuka ventilasi kamar mandi yang lumayan besar itu. Akhirnya setelah melewati perjuangan yang tidak mudah, ventilasi itu berhasil Faisal buka. Aku tidak menyangka, ternyata aku berbakat jadi maling. Namun karena kurang berhati-hati saat turun, Faisal terinjak wadah berwarna gelap yang ditutup rapat di dekat ember air, mengakibatkan tutup wadah itu terbuka dan isinya tumpah berserakan. Brengsek, ujar Faisal langsung menutup mulutnya dengan tangan setelah melihat air berwarna merah memenuhi kamar mandi. Dan di dekat kaki Faisal ada sebuah pembalut yang warnanya sudah memudar karena bekas direndam. Hampir saja ia muntah kalau tidak cepat-cepat keluar dari kamar mandi. Curiga dengan air berwarna merah yang digunakan istrinya Arif untuk membilas beras tadi, Faisal lantas membuka panci kecil yang seketika bau daun pandan menyengat tercium. Faisal menutup kembali panci itu dengan raut wajah yang menunjukkan rasa jijik. Rasa mual di perut tidak lagi tertahankan. Sebelum semua isi perutnya keluar, Faisal langsung mengambil plastik bekas wadah belanjaan untuk mengantongi muntahannya. Keren. Suara dari pintu tiba-tiba terdengar, membuat mata Faisal melotot, takut kalau perempuan itu bangun dan memergoki keberadaannya. Niatnya yang semula ingin membawa paksa Arif kini seketika berubah. Ia bergegas lari kembali ke kamar mandi untuk segera keluar melalui ventilasi. Faisal terus berlari tanpa menoleh ke belakang lagi. Sesampainya di rumah, Faisal langsung mandi membersihkan tubuhnya yang sempat kena air rendaman darah dari pembalut milik istrinya Arif. Gila, benar-benar gila. Selesai mandi dan berpakaian, Faisal lantas menghampiri kamar orang tua Arif. Di dalam tidak terdengar adanya aktivitas, padahal jam sudah menunjukkan pukul 5 lewat. Tok tok, Ucu, Amang, panggil Faisal sambil terus mengetuk pintu. Kenapa Sal? Tanya ayahnya Arif saat membuka pintu kamar. Faisal tidak langsung menjawab. Ada yang ingin saya bicarakan sama Pian dan Ucu. Apa itu Sal? Sepertinya penting sekali ya, tanya ibunya Arif. Iya Cu, ini sangat penting sekali. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita bicara di sana. Faisal terlihat menarik nafas panjang lebih dulu sebelum memulai ceritanya. Mang, Cu, jujur, saya merasa Arif banyak berubah setelah menikah dengan perempuan itu. Bahkan tidak lama ini, dia memukul saya sampai berdarah. Dan saat saya ke rumah mereka, Faisal menceritakan tentang tangan Arif yang diinjak di atas beling oleh istrinya, sampai ketika Faisal ingin membawa paksa Arif ke rumah Abah Peyang. Dan yang mengejutkannya lagi, saat saya berhasil masuk ke dalam kamar mandi melalui ventilasi itu, saya kan tidak sengaja menginjak wadah yang membuat wadah itu terbalik dan tutupnya terbuka. Air yang tumpah dari wadah tersebut berwarna merah, sama persis warnanya seperti air yang digunakan istrinya Arif saat membilas beras. Dan yang mengejutkannya lagi, bahkan saya sendiri tidak menyangka, ternyata air itu berasal dari rendaman pembalut milik istrinya Arif, Cu. Oh ya, kata anak buah Arif, istrinya Arif itu tidak rutin mengantar makanan ke toko. Dalam 1 bulan hanya 5-6 kali saja, seperti jadwalnya perempuan haid. Dan dengan perubahan Arif yang begitu drastis, saya yakin Arif sudah kena pelet perempuan itu. Pelet yang tidak baik. Astaga, serius kamu Sal? Kamu gak lagi bohong kan? Tanya ibunya Arif. Cu, buat apa saya bohong? Kalau Ucu tidak percaya, Ucu bisa tanya orang-orang di toko atau tetangga-tetangga yang berdekatan rumah dengan Arif. Saya tahu persis, Cu. Arif sebelumnya memang benci sama perempuan itu. Tidak bakalan dia suka. Hari-hari Arif mengomel karena selalu diteleponnya. Tanya juga sama orang-orang yang kenal dengan Arif, bagaimana perubahan Arif sekarang. Dia terlihat seperti orang bodoh, Cu. Linglung, kosong, seperti mayat diberi nyawa. Sangat jauh berbeda dengan Arif kita yang dulu. Ya, aku juga memiliki kecurigaan. Pernah waktu itu aku ke rumahnya
Saat itu kulihat Arif sedang memotong kuku kaki istrinya. Tiba-tiba istrinya itu memukul kepala Arif dengan botol air. Saat itu dia tidak menyadari kalau aku datang. Dan ketika dia sudah menyadari, istrinya Arif ini langsung terlihat gugup, canggung di hadapanku. Aku pada saat itu tidak terlalu ambil hati. Dia memperlakukan anakku begitu karena aku pikir mereka memang sudah biasa melakukannya. Ya, namanya juga rumah tangga, nak. Tidak enak kalau kita terlalu mencampuri. Kamu ke rumah mereka itu kenapa? Loh, kamu lupa? Kan waktu itu ada urusan di Kalimantan Barat. Aku minta tolonglah sama si Arif ini. Tapi oleh istrinya, Arif tidak diperbolehkan pergi mewakili aku. Jadilah, aku berangkat sendiri. Ingat kan? Ah, iya. Kamu bilang si Arif sakit itu kan? Nah kan Mang, Cuk. Berarti niat istrinya ini memang gak baik. Seolah ingin menjauhkan Arif dari keluarganya, dari kita. Orang tua Arif saling pandang. Ibunya Arif terdiam. Wajahnya terlihat sedih memikirkan Arif, anak kesayangannya itu. Kalau memang betul perempuan itu memberi yang tidak baik terhadap anakku, aku bersumpah, aku tidak akan memaafkannya. Setelah mereka bertiga berunding, akhirnya mereka menemukan cara untuk membawa Arif pulang ke rumah orang tuanya. Hari itu Faisal mengantar ayahnya Arif ke toko. Tampaknya Arif tidak terlalu senang dengan kedatangan mereka. Nak, ibumu sakit keras. Dia sangat ingin kamu pulang menemuinya, pujuk sang ayah dengan wajah memelas. Saya tidak bisa, saya harus izin istri dulu, jawab Arif pelan, hampir tidak terdengar. Mana istrimu? Biar aku yang izin padanya. Tidak bisa. Mendengar jawaban Arif yang sudah seperti orang bodoh itu, Faisal menjadi kesal. Tapi meski begitu, ia tetap diam, tidak berbicara sedikit pun. Setelah dibujuk sedemikian rupa, akhirnya Arif mau juga pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Arif, istrinya terlihat kaget mengetahui Arif datang bersama ayahnya dan juga Faisal. Tanpa basa-basi, ayahnya langsung membicarakan perihal ibunya Arif yang sakit dan ingin bertemu dengan Arif. Boleh, tapi saya ikut, ujar istrinya Arif. Ya, tentu. Lalu singkatnya berangkatlah mereka ke rumah orang tua Arif. Ibunya Arif berbaring di atas tempat tidur sambil sesekali meringis kesakitan. Sakit apa memangnya, Mak? Tanya istrinya Arif seraya menempelkan punggung tangannya di dahi ibunya Arif. Aduh, sakit sekali, aduh. Aku sudah tidak kuat, aduh, jerit ibunya Arif. Sepertinya ibumu harus dibawa ke rumah Abah Peyang, Rif. Sakitnya benar-benar parah ini. Abah Peyang siapa? Tanya perempuan itu dengan alis mata mengkerut. Orang yang paham penyakit-penyakit seperti ini. Saya tidak merasa kalau beliau sakit. Badannya tidak panas, wajahnya juga tidak pucat. Kalau hanya sakit meriang atau sakit kepala biasa, kan bisa panggil mantri ke rumah, Bah. Kasihan kalau harus Arif juga yang mengurus. Mana dia mengurus toko dan lain-lain, ujar perempuan itu dengan nada suara meninggi. Faisal melotot mendengar perkataan dari perempuan itu, seakan tidak ada simpatinya pada mertuanya sendiri. Coba kau pikir, bagaimana kalau orang tuamu yang sakit? Orang tuaku tidak pernah menyusahkan kalau sedang sakit, jawabnya ketus. Faisal kesal, marah campur aduk jadi satu mendengar jawaban perempuan itu. Ingin rasanya ia meneriaki perempuan itu, namun apalah daya, ia tidak ingin membuat masalah dengan Arif demi kelancaran rencana mereka. Entah bagaimana ayahnya Arif membujuk dan memohon pada perempuan itu, hingga akhirnya Arif diizinkan juga untuk ikut mengantar ibunya ke rumah Abah Peyang. Di dalam perjalanan, Arif hanya melamun dan terdiam layaknya patung. Wajah istrinya pun sama, terlihat masam dan tidak suka. Sesampainya di rumah Abah Peyang, mereka membantu ibunya Arif menaiki tangga. Beliau terlihat kuat dan baik-baik saja saat menaiki tangga rumah tersebut. Namun begitu ditatap oleh Abah Peyang, ibunya Arif langsung menjatuhkan diri ke lantai sambil mengadu-ngadu kesakitan. Ibunya Arif dibaringkan di atas kasur tipis. Sementara itu, Abah Peyang berpura-pura mengobatinya. Setelah selesai, Abah Peyang pun ke dapur untuk membuatkan para tamunya minuman. Minuman itu diberikan kepada tamunya satu persatu, namun oleh istrinya Arif. Minuman milik Arif ia tukar dengan minuman miliknya. Boleh? Tanya Arif. Minumlah, jawab perempuan itu. Melihat Arif yang sangat tunduk dan patuh pada perkataan istrinya itu, Abah Peyang langsung menatap Faisal dan ayahnya Arif bergantian.
Akan tetapi tidak berselang lama setelah Arif dan istrinya meminum air buatan Aba Peyang itu, mereka langsung mengeluhkan sakit perut. Sakit perut disertai mencret parah. Yang anehnya, meski sudah minum obat mantri maupun obat kampung, sakit perutnya tidak kunjung sembuh. Sehari semalam penuh mereka tidak bisa jauh dari WC. Yang paling parah Arif. Ia bahkan tidak mampu untuk beranjak dari kloset, saking parahnya mencret yang ia derita. Dan 2 hari kemudian Arif sudah agak mendingan. Begitupun juga dengan sikapnya. Kita pulang ke rumah sekarang, toh ibumu juga sudah sembuh, ajak istrinya Arif. Kau pulang saja dulu, aku masih ingin di sini, jawab Arif cuek. Pulang kataku. Arif memalingkan wajahnya, menatap perempuan itu dengan rasa kesal. Ku bilang tidak ya tidak. Kalau kau ingin pulang, silahkan, bentak Arif kesal. Raut wajah perempuan itu seketika berubah. Ia terlihat sangat marah pada Arif. Pulang. Arif yang terlanjur emosi tidak sengaja menampar wajah istrinya yang membuat perempuan itu seketika mengamuk. Arif. Arif seketika muntah mendengar cerita Faisal. Sebenarnya malam itu aku ingin masuk ke rumahmu secara diam-diam dan melumpuhkanmu supaya bisa aku bawa dengan mudah. Waktu itu aku sudah bertekad ingin membawamu ke rumah Aba Peyang bagaimanapun caranya. Tapi setelah aku melihat itu, tekadku langsung buyar, cerita Faisal. Aku merasa takut dan jijik. Nyaliku langsung menciut, lanjut Faisal. Oh ya, lalu sekarang mau bagaimana itu istrimu? Aku ingin memulangkan dia baik-baik pada orang tuanya. Tapi keadaannya sekarang begitu. Takutnya kamu malah disalahkan. Aku yakin kalau mereka sekeluarga itu bersekongkol untuk membuatmu menikahinya. Nah, lalu andaikan kamu pulang ke dia, kemudian malah kamu diseret, bagaimana? Arif menghela nafas panjang. Yang dikatakan Faisal ada benarnya juga. Mereka bisa melakukan apa saja, bahkan hal yang jauh lebih gila dari pelet darah haid sekalipun. Apalagi mengingat keadaan perempuan itu sekarang. Lalu menurutmu aku harus bagaimana? Aku juga tidak mau selamanya hidup bersama perempuan itu, Sal. Faisal terdiam. Aku pun tidak tahu jalan keluar untuk masalahmu ini, Rif. Coba kamu rundingkan dulu dengan orang tuamu. Siapa tahu mereka ada jalan keluarnya. Prak. Suara benda pecah dari dalam kamar. Arif menghela nafas. Ia tahu itu pasti ulah istrinya yang mengamuk. Perempuan itu sepertinya benar-benar gila, Rif. Padahal dia yang melakukan hal buruk itu padamu. Tapi sekarang setelah ketahuan, dia malah seperti orang kesetanan. Kau ingatkan kata Aba Peyang? Arif terdiam. Katanya, seseorang yang menggunakan pelet darah haid itu matinya tidak diterima bumi. Pelet darah haid adalah usaha terakhir untuk memelet seseorang. Tidak banyak yang mau memakai pelet itu. Hanya orang-orang yang nekat saja yang mau. Aba Peyang saja tidak menyangka kalau perempuan itu menggunakan darah haidnya untuk memeletmu. Berarti kan, itu artinya dia sudah siap menerima segala resikonya, Rip. Dan yang aku rasa, dia tidak akan melepaskanmu apapun yang terjadi. Plak. Arif memukul pelan lengan Faisal. Kau jangan menakut-nakutiku. Aku tidak menakut-nakutimu. Kau sendiri pun juga sudah merasakannya, bukan? Bagaimana rasanya kopi bercampur darah haid? Arif langsung mual. Faisal benar-benar kurang ajar. Keluarga Arif membiarkan saja perempuan itu bebas berjalan-jalan di dalam rumah. Karena mereka tidak ingin mengurungnya di dalam kamar seperti orang gila. Namun walaupun begitu, pergerakannya tetap diawasi. Selama 24 jam penuh, pernah di suatu hari ibunya Arif melihat langsung kelakuan perempuan itu yang mengangkangi nasi di dapur dengan hanya memakai sarung. Tentu saja oleh ibunya Arif, perempuan itu dimarahi habis-habisan. Bahkan panci yang digunakan untuk memasak nasi saja sampai dibuang. Nah, kalau wajah sudah tidak cantik, jangan sampai kelakuan juga ikut jelek. Kita hidup ini walaupun wajah buruk rupa, yang penting hati dan kelakuan cantik, baik, orang tetap akan menyukai kita. Maksudmu yang mengangkangi nasi, menaruh panci nasi di dalam sarung, lalu dikangkangi, ini apa maksudnya? Apa niatnya? Ingin supaya kami semua tunduk denganmu, supaya kamu bebas. Puas membodoh-bodohi anakku. Asli membuat emosi. Kelakuan melebihi binatang. Besok kita pergi. Kita serahkan dia dengan orang tuanya. Talak itu di tangan murid. Kalau memang tidak suka, kamu ceraikan saja dia. Dia sepertinya juga tidak mau berubah.
Dan aku sebagai ibumu, rasanya sudah tidak bisa memaafkan kelakuannya lagi. Lanjut ibunya Arif dengan raut wajah marah. Arif tidak bergeming dari tempatnya berdiri, menatap tajam pada perempuan tersebut. Sementara Faisal hanya bisa terdiam karena ia yang hari itu hendak berangkat bekerja, malah ditahan oleh tantenya dan dipaksa untuk ikut memulangkan istrinya Arif. Mendengar hendak dipulangkan, perempuan itu langsung berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Ia mengacak-acak dapur, melempari semua piring dan gelas yang tersusun rapi di lemari. Seisi rumah ribut hari itu. Ditambah lagi ibunya Arif yang juga ikut mengamuk dan menghajar, menjambak menantunya tersebut. Arif, Faisal dan ayahnya kewalahan memisahkan perkelahian itu. Akhirnya oleh Arif, istrinya kemudian diangkat dengan tali. Wajah ibunya Arif merah padam, luka cakaran di mana-mana, rambutnya juga acak-acakan. Dasar gila, sinting, umpat ibunya Arif yang masih sangat marah. Deh, perempuan itu meludah dan tepat mengenai tangan ibu mertuanya, yang membuat ibunya Arif kembali meledak-ledak. "Mah, sudah mah," ujar Arif yang kewalahan. "Sal, cepat bantu aku. Ngapain kamu pelongo-pelongo di situ?" Faisal mengangguk. Ia pun langsung membantu ayahnya Arif memegangi sang tante yang masih ingin menjambak rambut perempuan itu. Setelah keadaan sudah jauh lebih tenang, mereka berempat kemudian berunding. Ibunya Arif tetap bersikukuh menyuruh Arif menceraikan istrinya. Sementara ayahnya tidak mengatakan apa-apa, sama seperti Faisal yang hanya diam menyimak pembicaraan. "Andai Faisal tidak melakukan tindakan nekat memasuki rumahmu waktu itu, sampai sekarang kamu akan tetap seperti orang bodoh, Rif. Aku yang melahirkanmu saja tidak pernah memukul kepalamu. Tapi perempuan itu berani-beraninya dia memukul kepalamu, memperlakukanmu layaknya babu. Di mana harga dirimu sebagai lelaki, Rif?" "Saya tahu, Mah. Saya pun memikirkan hal yang sama. Hanya saja saya takut setelah menceraikannya, saya malah disantet. Ucu tahu sendiri kan, bahkan keluarganya yang membantu perempuan itu memberikan kopi yang sudah dicampur dengan darah haid pada Arif. Karena seperti cerita Arif yang mengatakan kalau pada saat dia menginap di sana, perempuan itu tidak kelihatan sama sekali. Berarti kan artinya memang dasar keluarganya yang membantu. Lalu kamu mau mempertahankan perempuan itu, silakan saja. Tapi bawa jauh-jauh dari rumahku. Aku sudah tidak ingin melihat mukanya." Faisal terdiam, sementara Arif terlihat menggaruk kepala setelah mendengar perkataan ibunya. Akhirnya pada hari Sabtu mereka berangkat. Perempuan itu duduk di antara Faisal dan ayahnya Arif. Selama setengah perjalanan semuanya aman-aman saja. Suasana juga tenang. Namun begitu hampir sampai dengan kota tempat tinggal perempuan itu, ia tiba-tiba mengamuk. Bahkan Faisal yang menahannya untuk tidak melompat keluar mobil pun sampai ditinjunya di area burung. "Bangsat!" rintih Faisal kesakitan. Arif menghentikan mobil di pinggir jalan untuk membantu Faisal mengikat tangan perempuan itu. Entah kenapa perempuan itu selalu mengamuk tidak karuan. Bila sudah mengamuk, ia seperti orang kesetanan. "Kau baik-baik saja, Sal?" "Sakit, Cuk." Setelah mereka sampai di dekat rumah Jainal, Arif melepaskan ikatan tangan perempuan itu. Arif, kenapa tidak berkabar dulu, Nak? Saya kemari ingin membicarakan sesuatu," ujar Arif dingin. Mendengar perkataan Arif, raut wajah mertuanya mendadak berubah. Sepertinya mereka sudah bisa membaca maksud kedatangan Arif dan keluarganya. Terlebih lagi ketika melihat anaknya yang langsung menangis saat masuk ke dalam rumah. "Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada Bapak dan Ibu. Saya kemari membawa keluarga saya dengan maksud ingin memulangkan Siti Nursia kepada Bapak dan Ibu, karena saya merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara kami berdua." "Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba?" "Bukannya sudah jelas ya, kalau kalian semua bersekongkol memelet anak saya supaya dia mau menikah dengan anak kalian," ujar ibunya Arif angkat bicara. Beliau lalu mulai mengungkit perihal kejadian malam itu, di mana Faisal melihat Siti Nursia yang membilas beras menggunakan rendaman pembalut yang masih ada darahnya. Mendengar itu orang tua Siti Nursia terlihat kaget. Bukan kaget mengetahui kelakuan anaknya, tapi kaget karena kelakuan anaknya ketahuan oleh pihak keluarga Arif. Tidak ada banyak pembicaraan pada saat itu. Pihak keluarga Siti Nursia lebih banyak diam, mungkin malu. Saat Arif mengucapkan talak, Siti Nursia kembali mengamuk. Habis semua barang-barang di situ dia lemparkan ke arah Arif dan keluarganya.
Bahkan ia berteriak histeris ketika Arif keluar dari rumah itu. Syukurlah, akhirnya kamu bebas, nak. Mulai sekarang, umamu ini berjanji bahwa tidak akan lagi memaksamu untuk menikah. Jalanilah hidupmu sesuai dengan kemauanmu ya, nak. Lanjut ibunya. Namun 2 bulan setelah perceraian itu, ibunya mendadak jatuh sakit. Beliau sering menjerit-jerit seperti kesakitan sambil memukul-mukul dada, lengan, dan punggung. Saat ditanya, beliau selalu bilang kalau ada yang menggigit. Tapi dari yang terlihat oleh yang lain, mereka sama sekali tidak melihat apa-apa yang hinggap apalagi menggigit ibunya. Dan hanya 3 hari 3 malam setelah keanehan ibunya Arif itu, tiba-tiba di hari keempat beliau tidak bisa bangun. Sebagian tubuhnya dari pinggang ke atas mendadak tidak bisa digerakkan. Bahkan tidak hanya itu, beliau juga tidak bisa lagi berbicara dengan jelas. Mantri dan Aba Peyang bergiliran didatangkan. Bukan sakit biasa ini, sepertinya terkena kiriman orang. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Tanya Arif. Aku tidak bisa langsung sekarang. Aku harus mencari perlengkapan ritualnya lebih dulu. Semoga saja sempat. Namun memasuki malam kelima, sakit ibunya Arif bertambah parah, sehingga Arif dan ayahnya terpaksa memanggil mantri. Oleh mantri itu, ibunya Arif diberikan obat lagi. Tapi anehnya setelah diberikan obat, suhu tubuhnya malah semakin dingin. Wajahnya memucat, dan sekitar pukul 4 subuh, beliau meninggal dunia. Kematian ibunya membuat Arif terpukul. Ia menyesali perbuatannya yang tidak enakan, menolak ajakan Jainal dulu. Andai pada saat itu ia menolak menginap di sana, tentu semua itu tidak akan terjadi pada ibunya. Sudahlah Arif, ikhlaskan ibumu. Dia sudah nyaman di sana. Kau tahu kan, kalau orang baik itu memang berumur pendek. Ujar Faisal membuat Arif menatapnya dengan tajam. Aku tidak salah kan? Orang baik itu disayang Tuhan, makanya umurnya pendek. Sebab Tuhan tidak ingin dia berlama-lama hidup di dunia yang rusak ini. Plak, pukulan mendarat di bahu Faisal. Arif tersenyum. Perkataan Faisal sedikit menghiburnya. Nah, begitu. Senyum yang lebar. Setelah itu tidak ada apa-apa yang terjadi lagi pada Arif dan keluarganya. 3 tahun kemudian Arif dan Faisal menikahi gadis kembar yang berasal dari daerah Teha, desa terpelosok di Kalimantan Tengah. Faisal bekerja mengurus toko dan usaha ayahnya Arif, sementara Arif sibuk dengan toko dan usahanya sendiri. Begitulah semuanya baik-baik saja hingga ayahnya Arif meninggal dunia dikarenakan usia yang sudah tua.